Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Mbah Selo. Malam ini kita mau mengungkap sejarah atau misteri keberadaan di hutan Capit Urang ya, Pak. Kebetulan malam ini ada narasumber yaitu Pak RT sendiri. Kita tanya sejarah atau misteri yang ada di sini. Langsung ke Pak RT. Enggak, Pak? Waune kula ngimpi disukani emas. Dek, bukan pengen emas, yang kene emas iki nang kene. Lah gue wis kaya gue, dia aku bisa jikot rembah, akune kaya gue. Lah wis kaya gue dituduhi panggonane. Emas nang dhuwure meja, sing ning nggone siji wong lanang, sing ning nggone emase, sing wadon nang lor kali. Jadi Pak RT itu pernah dimimpiin suruh mengambil harta karun berbentuk emas di daerah sini. Berhubung Pak RT nggak sanggup untuk mengambilnya, jadi Pak RT minta tolong tim Mbah Selo untuk mengungkap sejarah atau misteri keberadaan
harta karun itu bener apa enggaknya. Dan kebetulan malam ini kita masih bersama sesepuh kita di bidang spiritual, yaitu Mbah Selo. Gimana Mbah Selo, udah siap? Ya, insya Allah siap. Dan malam ini juga kita tetap dengan Mas Nilam sebagai mediator kita. Gimana Mas Nilam? Ya. Siap? Ya, sekarang kita mau prosesi mediumisasi untuk mengungkap misteri atau sejarah keberadaan harta karun itu sendiri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau prosesi mediumisasi untuk mengungkap sejarah atau misteri yang berada di sini, dan masih tetap dengan Mas Nilam dan Mbah Selo untuk melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. 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 Dengan siapa ini? Suro Barong. Wujud Anda seperti apa? Wujud Anda sebagai harimau, seperti harimau. Tugas Anda di sini sebagai apa? Menjaga wilayah. Menjaga wilayah sini. Di sini itu kerajaan atau kabupaten atau apa? Kalau boleh tahu, di daerah sini itu sebangsa kerajaan atau sebangsa apa? Suro Barong, penjaga wilayah. Penjaga wilayah apa? Kerajaan. Kalau boleh tahu, dari kerajaan apa? Tidak perlu tahu. Kamu tidak kenal saya, Suro Barong. Kita di sini tim Mbah Selo pingin mengungkap keberadaan sejarah atau misteri yang ada di sini. Dan kita juga dapat penuturan warga bahwa di sini ada yang diamanatkan untuk mengambil harta karun di sini berbentuk emas. Apakah itu benar atau tidak? Suro Barong tidak pernah menjaga harta karun. Ada tugasnya masing-masing. Kalau boleh tahu, Singa Barong sendiri Suro Barong. Suro Barong ya. Kalau boleh tahu, Suro Barong sendiri tugasnya apa? Menjaga wilayah perbatasan kerajaan Suro Barong. Jadi Sang yang pertama. Kamu manusia datang ke wilayah saya untuk apa? kita di sini tim Mbah Selo ingin mengungkap sejarah keberadaan misteri atau sejarah yang ada di sini. Kita datang dengan baik-baik, tidak punya niat sedikit pun untuk mengganggu keberadaan mbahnya sendiri. Jelas mengganggu karena ini wilayah perbatasan saya. Di sini itu dulunya apa? Banyak orang pada mati di sini. Mati kenapa itu? Peperangan. Peperangan. Dari zaman kerajaan siapa peperangannya itu? Tidak perlu tahu kamu menanyakan hal-hal itu pada saya. Kalau kamu menanyakan emas, tanyakan langsung pada pemilik penjaganya. Untuk Nabaya.
Jadi sejarah di sini Anda tidak tahu. Kalau saya ceritakan, apa hasilnya saya? Apa untungnya bagi saya? Karena kamu kelas manusia biadab. Mungkin keuntungan bagi manusia Bagi khusus Keuntungannya apa? agar manusia yang nggak tahu keberadaan istana gaib di sini, paling tidak dia tahu. Disinilah tempat para siluman. Di sini pula lah tempat manusia-manusia telah gugur di medan perang. Dan di sini pula lah banyak tersimpan barang pusaka-pusaka kerajaan. Dan di sini pula banyak misteri tersimpan, harta karun. Tapi itu bukan urusan saya. Untuk yang gugur di medan perang di sini, itu dulunya melawan siapa? Penjajah. Melawan Belanda. Jadi yang gugur di sini itu pejuang-pejuang asli pribumi atau pejuang-pejuang dari luar daerah sini. Pribumi dan luar pribumi. Apa kamu tidak melihat? Disinilah kerajaan Istana Emas. Dari bangsa pribumi dulu, itu salah satunya siapa yang ikut memperjuangkan di daerah ini? Tidak perlu tahu kamu menanyakan hal itu pada saya. Kita datang dengan baik-baik. Kalau Anda tidak bisa baik-baik, kita pun pakai cara yang tidak baik. Orang tidak pernah takut dengan siapapun. Kesaktian apa yang Anda andalkan sehingga Anda itu sangat sombong? Tidak ada satupun dari bangsa-bangsa kaum saya yang berani pada saya. Karena saya suruh parang. Api pun tidak akan mampu membakar kulitku. Kalau kamu ingin mencoba silakan. Allah. Allah. Hanya senjata kan? Allah. Tok na bae. Ampun kan. Kami datang dengan baik-baik. Kami datang sedikit pun tidak punya niat untuk mengganggu atau menantang Anda. Kami datang cuma ingin mengungkap sejarah atau misteri keberadaan yang di sini. Itu pun untuk pemberitahuan kepada warga-warga setempat agar warga-warga setempat paham bahwa di sini bahwa di sini ada sejarah. Curang, tetap curang. Allah.
Ampun-ampun ya setan sih. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Ya. Dengan siapa ini? Kalau boleh tahu, Anda siapa? Saya penjaga emas yang ada di sini, sekaligus sayalah orang yang gugur di medan perang. Dulunya itu Anda waktu gugur di medan perang itu melawan siapa? Pada zaman Belanda saya ikut berperang. Saya manusia biasa pada umumnya. Saya tokoh masyarakat. Saya adalah pekel. Kalau zaman sekarang saya adalah lurah yang ikut mengungsikan para tentara-tentara. Dulunya Anda berperang itu membela siapa dan mempertahankan daerah apa? Saya berperang membela negara, dan saya berperang mempertahankan harga diri karena saya dilahirkan di negeri ini. Terima kasih atas perjuangan Anda. Salah satu hasil dari perjuangan Anda yang menikmati adalah teman-teman kita yang di sini dan semua masyarakat yang di sini. Kita ikut berbela-sungkawa atas gugurnya teman-teman Anda, pejuang-pejuang kita. Kita di sini tim Baselo tidak berniat sedikit pun untuk mengganggu siapapun yang ada di sini. Kita di sini ingin mengungkap sejarah keberadaan yang ada di sini. Banyak sejarah-sejarah yang anak-anak bangsa harus tahu. Sebelum merdeka dan sebelum terlantiknya negara kita, anak-anak bangsa harus tahu akan perjuangan rakyat yang berlumuran darah, termasuk saya sebagai kepala desa. Dulu saya ikut mengungsikan tentara-tentara kita yang dikejar oleh tentara dari kawanan Belanda waktu saat itu, dipimpin oleh Panglima Besar kita Jenderal Sudirman. Dan sayalah salah satu orang pada waktu itu menghantarkan makanan untuk tentara-tentara kita, dan pada akhirnya tempat persembunyian. Apakah jenderal kita, Jenderal Sudirman, pernah singgah ke sini? Pernah, bahkan dia meninggalkan salah satu khodamnya, yaitu Singo Barong. Dia sangat beringas, brutal, keras kepala. Setahu saya jenderal kita, Jenderal Sudirman itu yang ahli ibadah, orang yang sufi. Iya, benar. Kenapa dia punya khodam sebangsa Singo Barong? Pada suatu perjuangan, Panglima Besar kita melaksanakan sholat zuhur bertempatan di situ, dan pada saat itu pula lah tentara-tentara Belanda mengejar. Lalu beliau sangat jengkelnya
karena ibadah belum selesai. Lalu muncullah salah satu kejengkelannya, yaitu Suro Barong. Banyak pejuang-pejuang kita dari khususnya daerah sini yang ikut berjuang. Banyak, bahkan banyak jenazah-jenazah di sini. Orang-orang sini, tentara-tentara kita, tentara-tentara luar yang gugur berserakan di sini, termasuk saya, terkena berbagai macam senjata. Dan saya, kalau kamu bisa melihat saya, sangat mengerikan. Semoga perjuangan Anda dan perjuangan teman-teman Anda insya Allah tidak sia-sia. Walaupun banyak manusia yang menyalahgunakan perjuangan Anda, tapi tidak sedikit juga masih banyak orang-orang yang menghargai perjuangan Anda untuk memperjuangkan tanah air kita. Cintailah negara kita sebagaimana kita mencintai sesama makhluknya. Hargailah para pejuang dan hormatilah mereka sebagai anak-anak penerus bangsa. Pertahankanlah republik ini, jangan sampai lepas dari genggaman kita. Dari bangsa Wali tersendiri itu ada nggak yang ikut berjuang di sini? Salah satu murid, bahkan dari tokoh ulama besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun pernah bersinggah di sini. Kalau boleh tahu siapa namanya? Saya hanya rakyat biasa, dia tokoh besar. Keterangannya saya tidak tahu. Setahu saya, beliau adalah ulama yang karismatik. Bahkan beliau menciptakan sumber mata air untuk minum para pejuang-pejuang kita yang disebut sumur wali. Oh iya. Dari Syekh Pandan Jati tersendiri, apakah pernah singgah di sini? Saya tidak tahu soal Syekh Pandan Jati. Setahu saya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari lah yang langsung mengutus muridnya ke sini. iya, ribuan. Berarti dari pondok pesantren Tebu Ireng. Tahu dari mana pondok-pondok tersebut. Peninggalan dari santri-santri Mbah Yai Haji Hasyim Asy'ari tersendiri, apakah di sini banyak? Ada salah satu emas yang akan dihadiahkan untuk bekal dengan berjalannya peperangan, tapi sayang santrinya terbunuh di sini, hingga barang tersebut masih tersimpan di sini. Kebetulan Saya pun menjaganya supaya tidak jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kebetulan malam ini Mbah Selo dan tim dapat amanat dari warga setempat meminta tolong untuk mengungkap keberadaan dari emas itu tersendiri. Beliaunya pernah dimimpiin suruh mengambil emas tersebut di sini. Cuman beliaunya tidak mampu dan meminta tolong kepada tim Mbah Selo. Di sini ada dua santri, santri putra dan santri putri. Dia adalah santri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang satu menjaga di sana dan yang satu di sini. Dan disitulah istana kerajaan siluman. Dan di area sini dijaga ketat oleh Suro Barong, karena disitulah tempat Panglima Besar Jenderal Sudirman melaksanakan sholat zuhurnya. Karena dia merasa terganggu, dia brutal
Kalau masak kudune PRT dikit men yang bisa wujud. Kita dari tim Mbah Selo dan sesepuh warga sini, beliaunya pernah dimimpiin diamanatkan emas itu. Apakah itu benar atau enggak? Benar, ada salah satu peninggalan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang diamanahkan oleh santrinya untuk disampaikan kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk bekal. Tapi sayang, kedua santrinya yang membawa bekal tersebut tewas belum waktunya. Apakah emas itu bisa dimiliki oleh warga sini? Bisa, asalkan bisa membinasakan sosok-sosok makhluk-makhluk astral yang bersinggah. Berarti sekarang benda itu telah dijaga oleh makhluk-makhluk astral. Iya, Itu dari bangsa apa? dari bangsa kalangan jin. Dari bangsa kalangan siluman apakah ada? Ada satu, tapi yang lebih banyak siluman jin. Itu dari golongan jin tersendiri. Itu dari jin muslim atau dari jin kafir? Saya kurang tahu karena ada yang menjaganya langsung. Tapi kalau menunjukkan tempatnya akan saya tunjukkan. Emas tersebut hanya bisa diambil oleh orang yang berhati bersih, karena pemiliknya adalah sosok ulama yang karismatik. Kalau dari Mbah Selo sendiri, apakah diizinkan untuk mewujudkan dari benda tersebut? Siapapun berhak mengambilnya dengan catatan asal pemiliknya berhati bersih, maka dengan izinnya akan terambil. Satu pesan beliau adalah satu dari santrinya agar bisa diamalkan. Asalkan kamu bisa menyingkirkan sosok-sosok yang bersinggah, mungkin akan saya tunjukkan jika kamu menginginkan benda tersebut. Masih di daerah sini? Masih. Tunjuk Kalau kamu menginginkan emas akan saya tunjukkan. Tapi kalau menginginkan pusaka yang lain akan saya tunjukkan. Kamu mau pilih yang mana? Kalau keduanya, Jangan punya hati yang serakah. Keserakahan itu tidak baik. Kamu harus pilih salah satu di antaranya. lah ya apa dia? Mohon ditunjukkan tempat harta emas itu berada. Dengan catatan, asal kamu mampu menyingkirkan sosok-sosok yang bersinggah, akan saya tunjukkan. Tapi kalau tidak, jangan, karena akan berbahaya bagi dirimu. Yang akan mengambil adalah Mbah Selo. Kita cuma tim Mbah Selo. Jadi Mbah Selo sendiri nanti yang akan mewujudkan atas izin Anda dan bantuan Anda. Minggirlah kamu.
Asri. Itulah sosok astral yang menjaganya. Ambillah kalau kamu mampu. Singkirkanlah. Coba tunjukkan. Tolong. Bukan ngimbasi maring awake wong lho. Tok kan dicet apa pribe? Kon jikot. Beli kan nyoba lek. Apa man. Apa sejalan? Anu cuma sapi nggak mau. Enggak mau. Video video. Tahan. Tolong baik. Allah. Tolong baik. Allah. Oke, sedulur Mbah Selo, itulah tadi mediumisasi untuk mengungkap sejarah keberadaan di sini, dan kita masih bersama narasumber kita Bapak RT yang dulu pernah diceritakan atau dulu pernah diimpikan dari khotam-khotam yang ada di sini. Gimana Pak RT? Apakah sama dengan cerita warga atau dari mimpi Pak RT sendiri? Sama ya. Berarti sejarah ini antara Mbah Selo mengungkap sejarah di sini sama pembicaraan warga dan Pak RT yang dulu pernah diimpikan ternyata benar adanya. Menurut Mbah Selo gimana? Ya, sama. Sama ya? Oh, ya. Berarti malam ini cukup sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tonyol tanda lonceng merah agar sahabat-sahabat Mbah Selo semua bisa menonton video-video kelanjutan dari Mbah Selo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.